Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Fatmawardhani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Magetan. Hari ini saya akan melakukan tahapan supervisi akademik, yaitu praobservasi. Di sini saya ditemani oleh Bu Hafizah Wardhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Zulfa, saya sangat baik dan sangat luar biasa. Alhamdulillah, seperti yang kita sepakati dan agendakan bahwa besok saya akan melakukan supervisi akademik. Saya akan membersamai Bu Arda di kelas dalam pembelajaran. Bagaimana, apakah Bu Arda sudah menyiapkan segala sesuatunya? Insya Allah Bu Zulfa, saya sudah siap. Besok saya akan mengajar di kelas 6, tepatnya pada jam pertama. Ya. Insya Allah sudah ya Bu. Kaitan dengan hal tersebut, yang pertama ingin saya tanyakan mengenai tujuan pembelajaran. Seperti apa yang ingin Bu Arda capai? Baiklah Bu Zulfa, dalam supervisi akademik nanti kebetulan anak-anak sudah sampai materi indahnya saling membantu dan hidup rukun, di mana tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah setelah membaca pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun, murid dapat menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun. Oke Bu Arda, untuk tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan tadi, apa yang akan Ibu kembangkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran tersebut, Bu? Saya akan mengembangkan skill atau kemampuan siswa dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana kita ketahui bahwa pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun, murid dapat menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh begitu ya Bu Arda. Jadi nantinya anak-anak merasa jika pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun, murid dapat menunjukkan perilaku yang toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali yang ingin dikembangkan oleh Bu Arda. Lalu untuk mencapainya, bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Arda lakukan besok? Dalam hal ini, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan diantaranya, pertama saya akan memetakan cara pembelajaran murid-murid saya, kemudian saya akan mengadakan penilaian diagnosis awal untuk mengetahui pengetahuan awal yang mereka miliki sebelum pembelajaran mengenai materi yang akan diajarkan. Setelah itu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi 3 tahapan, yaitu berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Jadi nanti dalam proses pembelajaran Bu Arda menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 tahapan, begitu ya Bu? Mungkin ada strategi lain dari yang telah Ibu sampaikan, semisal menggunakan metode seperti apa dalam pembelajaran nantinya? Iya Bu Zulfa, selain strategi yang sudah saya sampaikan tadi, saya lebih menekankan pada inovasi konten, tidak hanya berupa PPT tetapi juga alat peraga yang dapat langsung dilihat oleh anak-anak dan mereka dapat langsung mempraktikkannya dengan cara berkelompok dan mempresentasikannya di depan kelas. Oh, sangat bagus sekali Bu Arda yang sudah Ibu rencanakan tadi. Dari strategi yang akan Bu Arda lakukan ke depannya, kemungkinan ada kendala yang muncul, misalnya dari siswa atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran nanti, Bu. Dalam segala sesuatu yang namanya kendala itu pasti ada Bu Zulfa, dan tentu saya sebagai guru harus bisa mengatasi kendala tersebut. Dalam hal materi membaca dan menulis surah Al-Kafirun, ini kendalanya adalah anak-anak kurang memahami isi dari kandungan surat tersebut. Jadi diperlukan ketelatenan dan kekreativitan guru dalam menuntun anak-anak agar lebih mudah menghafal surat Al-Kafirun beserta kandungan isinya. Dari kendala-kendala tersebut insya Allah dapat teratasi oleh Bu Arda ya. Kemudian harapan dari observasi yang akan kita lakukan itu seperti apa Bu?
Dengan adanya observasi akademik, nanti diharapkan apa yang saya lakukan bisa konsisten. Apa yang sudah saya tuangkan dalam RPP bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan yang ujungnya adalah keterpihakan pada murid. Saya kira cukup sampai di sini ya Bu perbincangan kita hari ini. Sampai bertemu besok di kelas 6 ya Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya wawancara. Inge, Bu Zulfa, sama-sama terima kasih. Kalau begitu saya undur diri dulu Bu Zulfa, masih ada aktivitas mengajar. Ya Bu Arda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Apakah kalian sehat? Sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, kita lebih dahulu berdoa ya, sama-sama ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Debbie, Silakan doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, Bu Anda. selamat pagi. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, ya? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, ya, pelajaran kita hari ini, biar tidak sepaneng, ya, tapi kita sebelumnya hafalan dulu, ya. Nah, untuk hari ini jadwalnya hafalan surah Al-Fil. Yuk, bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Iya, bagus sekali, hebat sekali anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai ke pelajaran, ya, biar tidak sepaneng, kita ice breaking dahulu, ya. Ya, ice breaking bersama-sama. Buat dan bertanya, kalian menjawab. Ya, siap untuk ice breaking? Siap. Yang semangat ya. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Siswa kelas 6, apa kabarmu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar seksama. Kelas 6 semuanya. Hebat. Kelas 6 semuanya. Hebat. Ya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Iya, siap. Ya. Setelah ice breaking, kita merelaksasikan dahulu, ya. Ya. Kita menetralkan tubuh kita, ya. Kita gunakan sama-sama. Pejamkan mata kalian, ya. Sudah? Siap. Tangannya didirikan tidak apa-apa, mau diberdirikan juga boleh.
Oke. Pejamkan mata kalian, sadari nafas yang masuk, sadari nafas yang keluar. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Dengan bernafas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang nafas 4 detik. Katakan, bernafaslah. Ambil nafas, keluarkan. Ambil lagi nafas lagi. Sambil dipejamkan matanya. Ambil nafas lagi. Keluarkan lagi. Ambil nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan. Rasakan hembusan nafasnya. Bericik airnya. Ambil nafas lagi. Ya, keluarkan lagi. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran apa yang kalian pikirkan di saat ini. Ya. Apa yang kalian rasakan? Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini? Ya. Buang semua permasalahan yang ada. Dan sudahkah kalian mengasihi diri sendiri? Sudahkah kalian sudah bermanfaat untuk orang lain selama ini? Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas 1 kali. Lalu sebutkan sambil bernafas 1 kali lagi. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Ya. Sudah mulai bersantai. Ya. Oke. Buka mata pelan-pelan. Bagaimana? Terus enteng apa belum? Kalian menikmatinya serasa di mana? Di mana? Di air terjun. Yang lain berasa di mana saat mendengarkan musik relaksasi tadi? Di mana? Ya. Ya, sudah ya? Sudah enteng? Ada yang menangis? Sedih? Kan tadi sudah dikeluarkan. Ya. Oke. Ya, sekarang kita menginjak ke pelajaran hari ini, ya. Ya. Pelajaran untuk kita hari ini yaitu indahnya saling menghormati. Ya, ini diwujudkan dari Quran surah Al-Kafirun. Ya.
Ya, untuk pelajaran hari ini yaitu tentang surah Al-Kafirun. Tujuan pembelajaran biasa membaca dengan tartil dan memahami makna dari surah Al-Kafirun itu sendiri. Oke? Ada yang sudah hafal surah Al-Kafirun? Sudah? Ada yang sudah hafal sampai artinya? Belum? Nah, sekarang kita berkelompok, silakan dibuka, diklik laptopnya. Ya, diklik sebelah sini. Kelihatan nggak di depan? Kelihatan? Kelihatan nggak? Apa di sini ikut satu? Mau? Di sini ikut satu. Hah? Mbak? Belum. Ikut satu. Nggak apa-apa. Ya, selain diklik. Maju satu-satu nggak apa-apa. Apa ini sini? Eli ikut sama Ainun. Ya. Aska, depan. Sama Hanafi. Ya, didengarkan baik-baik ya. Diklik. Benar?
itu tadi surah Al-Kafirun. Ya, yang pertama apa artinya? Ya, yang kedua siapa yang mau membaca arti yang kedua? Ya, Laila. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, yang lain yang ketiga artinya? Ya, Bibi. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya, yang ketiga? Ya, empat. Ya, Anita. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya. Selanjutnya? Ya. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya. Terakhir? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Iya, pintar sekali ya. Sudah jelas ya untuk artinya dari surah Al-Kafirun. Ya, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Yang keempat, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan terakhir lakum dinukum waliyadin. Berarti apa? Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Ya. Jadi untuk surah Al-Kafirun tadi sudah dibaca dan sekarang kita menginjak ke makna dari surah Al-Kafirun sendiri. Kembali. Nah, ya. Yang pertama, ya, oke silakan. Siapa yang mau membaca yang pertama? Eli? Makna surah Al-Kafirun 1. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Dinamakan Al-Kafirun karena membahas tentang seruan terhadap orang-orang kafir. Pada masa penyebaran Islam di Mekah, kaum Quraisy menentang Rasulullah SAW dengan mencari cara untuk menghentikan ajaran Islam terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Suatu ketika mereka mendatangi Nabi. Mereka mengajak beliau berunding. Orang kafir membujuk beliau untuk meninggalkan agama Islam. Walaupun tidak mau, orang kafir meminta beliau untuk mengikuti ibadah agama orang-orang kafir selama 1 tahun. Orang kafir pun akan mengikuti ajaran agama Islam selama 1 tahun. Orang kafir berjanji memberikan apa yang diinginkan Nabi Muhammad SAW, seperti kekuasaan dan harta. Lalu Nabi Muhammad SAW memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan jalan keluar. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan surah Al-Kafirun sebagai petunjuk bagi Nabi dalam menghadapi masalah ini. Surah Al-Kafirun mengajarkan kita agar bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam hal ibadah. Kita tidak boleh mengikuti ajaran orang lain. Surah Al-Kafirun disebut Al-Mukhashishiyah atau penyembuh karena kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan kemusyrikan. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan ya, kenapa bisa diturunkan dari surah Al-Kafirun tersendiri ya. Pada saat Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam ke Mekah, jadi beliau itu mendapat tawaran dari siapa? Abu Quraisy untuk masuk ke agama mereka dan meninggalkan Islam. Nah, terus dia itu ditawari berbagai macam, dari harta, ya, dari kekuasaan, apapun akan dilengkapi oleh kaum kafir Quraisy. Tapi jawaban Nabi Muhammad apa? Tidak. Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Jadi jangan saling di sini artinya kan apa? Mengajak perdamaian, ya, mengajak perdamaian. Itu agamamu ya untuk agamamu dan agamamu untuk agamaku. Makanya diturunkan dan Nabi Muhammad meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tolong berilah saya petunjuk bagaimana saya menghadapi kaum kafir Quraisy. Pada akhirnya Allah menurunkan surah Al-Kafirun itu sendiri, ya. Dan apa? Dan surah Al-Kafirun itu juga disebut masuk ke Al-Mukhashishiyah
pemisah atau penyembuh, ya, dari kandungan penyembuhan dan menghilangkan kemusyrikan. Ya, kedua, satu sudah jelas ya. Dua, ya, Ainun. Dua, isi pokok surah Al-Kafirun. Isi pokok surat Al-Kafirun mengajarkan tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Hal ini telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum musyrikin Quraisy. Nabi Muhammad SAW selalu mendakwahkan kebenaran ajaran Islam kepada kaum musyrikin Quraisy dengan jemaah lemah lembut. Beberapa yang disampaikan diantaranya sebagai berikut: A. Mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah SWT. B. Memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan suka. C. Berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Tuhan yang disembahnya dan pengikut-pengikutnya bukanlah orang yang disembah orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Tugas Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dengan adanya perbedaan, setiap orang harus memiliki sikap tasamuh atau toleransi terhadap orang lain. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama demi terciptanya persahabatan, persaudaraan, dan persatuan masyarakat. Ya, dan untuk yang kedua ini tentang pembahasan dari surah Al-Kafirun. Isi pokok dari surah Al-Kafirun yaitu mengajarkan kita, ya, karena kita adalah umat Islam, ya, yang berpedoman atau mengikuti anjuran dari Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad itu menunjukkan antara perbedaan cara bertoleransi atau tasamu kepada orang yang berbeda keyakinan dari kita, ya. Walaupun tetap berbeda, tetapi tidak membuat kita itu saling terpecah, tidak saling terpecah belah. Tidak ada yang betul dan yang salah, semuanya benar. Mengajarkan kebaikan, ya, dalam berpendapat, dalam bermasyarakat, dalam segala hal kita dianjurkan untuk selalu rendah hati, ya, saling menghargai, gak entek-entekan saat berpendapat, entah pendapat dipakai atau tidak, ya, tetap saling menghargai. Dengan cara apa? Dengan ungkapannya, dengan berbicara dengan lemah lembut, ya, tidak usah marah-marah, tidak usah pakai amarah, tidak usah teriak-teriak. Jadi seperti itu tadi, dengan lemah lembut, ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mendapat permasalahan apapun, beliau selalu menyelesaikannya dengan lemah lembut, tanpa harus ada pertengkaran. Oke. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad dianjurkan untuk apa? Mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad, ya, yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Terus untuk yang ketiga, makna surat dari Al-Kafirun. Sebelumnya dari isi pokok ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Ya, untuk yang ketiga, monggo silakan. Dari tadi kok cewek terus ya? Cowoknya mana ini? Hah? Cowoknya mana? Ya. Tiga, makna surah Al-Kafirun. Makna dari surah Al-Kafirun sebagai berikut. A. Nabi Muhammad SAW berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah SWT. B. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia. C. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah SWT sebagai Tuhan mereka.
Orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Ayat ini menerangkan tentang sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang kafir. Jika mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti mereka. Orang-orang Islam tidak boleh diganggu karena mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara orang Islam dengan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. 4. Mengamalkan makna surah Al-Kafirun. Sampai situ saja. Ya, terus dari makna surah Al-Kafirun ini yang pertama, Nabi Muhammad berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Jadi orang-orang kafir itu apa? Menunjukkan bahwa bukan Allah yang kalian sembah, tapi Tuhan saya yang harus disembah. Yaitu siapa Tuhannya? Berhala, ya. Terus yang kedua, Nabi Muhammad menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan. Jadi ini sudah ditegaskan dari surah Al-Kafirun ayat yang ke berapa? Terakhir 6, ya, lakum dinukum waliyadin, ya, untukku agamaku dan untukmu agamaku. Tadi sudah jelas sekali bahwa ya apa? Nabi Muhammad tidak akan melakukan seperti apa yang dia lakukan oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Berhala adalah patung. Patung yang dibuat oleh manusia. Dan yang ketiga, nih Nabi Muhammad juga mengatakan kepada orang-orang kafir, bukanlah orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah, tetapi menyembah berhala atau batu. Ya, Nabi Muhammad menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan apa? Menjadi penyembah berhala. Ya, tidak akan pernah menjadi penyembah berhala. Dan ini menerangkan tentang sikap Nabi Muhammad terhadap orang-orang kafir, ya. Jika mereka tidak mau menyembah, mereka juga tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti mereka. Orang-orang Islam tidak boleh diganggu. Jadi sama-sama, jika kami dari orang Islam tidak mengganggu orang dari agama lain, berarti agama lain juga diharapkan untuk tidak mengganggu orang-orang Islam. Jadi tidak usah mencubit kalau tidak mau dicubit. Seperti itu, ya. Ojo nyenggol lek duduk di senggol. Nah, mesti kuwi kok akan rukun, akan menjadi teman baik, ya. Tidak ada pertengkaran. Dan keempat, ya, mengamalkan dari surah Al-Kafirun. Ini bersama-sama. Ayo. Apa? Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kalian rajin beribadah? Insya Allah sudah. Terus yang kedua, Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. sudahkah kalian bersyukur? Insyaallah sudah. Dengan cara bagaimana? Perkataannya bagaimana? Kalau bersyukur mengucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa dapat apapun harus mengucapkan Alhamdulillah. Dan yang ketiga, bertoleransi dengan Menghormati pemeluk agama lain. Ya, nanti ya, kalau sekarang kan kalian belum merasakan karena masih di satu wilayah yang semuanya beragama Islam. Nanti kalau kamu sudah dewasa, nanti kalau kamu sudah SMA ataupun sudah bekerja, kalian akan menemukan ya seseorang atau teman yang mungkin berbeda keyakinan dengan kalian. Ya, harus tetap saling menghormati. Gak oleh
Gak boleh merasa agama kita paling betul. Gak usah ngayal-ngayalan. Jelas saling menghormati. Terus D, menjaga apa? Perdamaian. Menjaga perdamaian itu dengan cara apa? Dengan cara tidak memulai suatu permasalahan sekecil apapun ya, atau kesalahan dari teman apapun itu kita harus berusaha untuk memaafkan. Ojo dendam, tidak boleh menyimpan dendam di dalam hati karena akan jadi apa? Sakit hati. Terus berempati. Berempati itu apa? Merasa? Ya, kepada sesama. Ya, jika ada seseorang yang meminta-minta kepadamu, ya, jika punya kamu harus memberinya. Jika tidak ada ya sudah. Ya, tapi tidak boleh menghina. Terus menghormati tetangga. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, menghormati tetangga. Tetangga itu memang orang lain, tapi mereka itu termasuk keluarga atau kerabat yang paling dekat dengan kita. Jadi ada apa-apa mesti nyelok kalau rambutnya dulu datang. Panggilnya siapa? Tetangga. Apapun pasti pertama itu yang datang tetangga. Jika punya hajatan di rumah pasti panggil siapa? Jika ada kematian yang datang siapa? Jadi sama tetangga harus saling rukun ya. Jika punya sesuatu di rumah atau punya rezeki di rumah ya, tidak usah banyak tapi setidaknya dengan kalau menggoreng yuk kan dulu nyoba iki godong telo apa sayur apa botok, nah itu ditawarkan ya, karena seseorang yang paling dekat dengan kita itu siapa? Tetangga. Walaupun dia itu bukan saudara kandung kita atau saudara sedarah dari keluarga kita, tapi mereka itu seseorang yang peduli dengan kita dan dekat dengan kita. Terus yang terakhir, bersimpati kepada sesama. Ya, bersimpati. Ya, belas asih. Ada rasa kasihan. Ya, seidik-idik kasihan, kok malah ngenyek. Ya, jadi kalau punya apapun, melihat seseorang yang contohnya melihat tetangganya nggak makan atau nggak punya wani, kamu kan saya sama botan, kira tak sama wani, kamu tadi bawa air enggak? Nah, contoh kecil ini ya, kamu bawa air enggak? Biasanya ini kalau di sekolah sudah diberitahu ibu guru, bapak guru, kalau sekolah membawa air, tapi terkadang ada yang tidak membawa. Gitu, aku ngelak kok ngomong aku ngelak Nah, akhirnya siapa yang memberikan? Teman toh. Nah, jadi terus-terusan kamu terus mengandalkan teman kamu ini. Jadi bergantian. Ya, jelas Nah, dari surah Al-Kafirun tadi ada yang belum jelas? Sudah jelas? Insyaallah, alhamdulillah. Nah, sekarang akan Bu Ada bagikan. Tolong nanti melengkapi. Tadi sudah melihat beberapa kali toh di YouTube kan? Sudah melihat beberapa kali dan tadi hafal, insya Allah Bu hafal. Jadi ini Ibu bagikan, silahkan kalian lengkapi. Tanpa melihat LKS, tolong diberi nama.
Kenapa? Kita beli. Ibu nggak kelihatan. Iya. Sudah? Sudah dikasih nama? Sudah. Ngantuk? Sambil menunggu temannya, dicermati tentang penulisan tadi dan artinya. Sambil menunggu temannya, sudah belum? Sudah, sudah. Ayo, sudah. Kasih nama? Kasih nama? Kamu garis bawahi ya. Jawabannya kamu garis bawahi. Oke. Jadi kalau keletokan, nah, oke. Garis bawahi. Nih, Nabila. Minum. Jangan. Ya. Eli. Garis bawahi. Jawabannya. Ya. Sudah?
ini. Ada kotaknya nggih. Jadi menyocokkan. Diambil jawabannya dari sini nggih. Monggo silakan Tak Budun, siapa yang bisa? Aska. Silakan diocokkan. Sing cakep to, diluruske kotake, asal nemplok ae. Nah. Antum, siapa? Ya, Anita. Ye. Ye. Lakum. Oh, ya, Farah. Kun. Ya. Dan Abi. Kun Abi. Senang aku, Bi. Kun. Terakhir. Abidun. 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 Ya, Evi. Abidun. Itu. Ini aja. Oke. Silahkan ditulis. Tempelkan. Jangan diambil. Ya. Ya. Kita koreksi sama-sama. Coba dilihat di buku kalian. Yuk, sama-sama. Apa ini? Ta'budun. Cari. Ta'budun. Artinya apa? Kamu sembah. Kamu sembah. Betul? Salah. Hah? Ambil kan? Betul kan? Dibaca. Apa ini? Betul, ta'budun. Betul? Ah, yang betul apa? Dibaca. Ojo asal jiko ae. Ya. Dan enggak apa-apa ambil. Antum, betul? Antum, kamu. Antum, kamu. Anak. Antum. Anak. Betul? Betul. Terus ketiga apa? Lakum. Betul? Betul, untukmu. Ya. Ada di situ ada toh perkata dan artinya gitu di buku kalian. Nah. Terus kul apa? Bagian siapa ini tadi? Pip. Ya. Apa? Abidun. Betul jawabannya? Salah. Siapa? Bagian siapa tadi? Nah. Sudah betul semua?
dilupakan. Terkadang ini muncul di ujian. Lakum dinukum. Apa artinya tadi? Untukmu agamamu, untukmu agamamu. Apa Aska? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayatnya apa? Ayatnya lakum dinukum waliyadi. Iya, betul. Mau refresh? Pusing? Capek? Tapi masih tetap mau konsentrasi? Nah, apa ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Disuruh ngapain? Nyanyi. Nyanyi apa? Apa? Guru kakak tua pakai I Aska. Mau di depan apa mau di belakang nyanyinya? Belakang. Mau berdiri apa duduk? Minta diiringi lagu tepuk-tepuk apa tidak? G, ya. Berarti yang lain tepuk-tepuk. Silahkan menyanyi. Piring, kiki, tui, tinggi. Kok tui? Kan pakai I. Titik. Coba ulangi. Piring, kiki, titik. Titik sombong. Mau tua kok jadi titik. Guru kakak tua kok jadi titik loh. Ayo, burung, piring, kiki, titik. Teruskan. Satu dijin, dili, nini, titik, tui, bikini, tinggil, tui. Tui. 2 titik. Disuruh teman-teman temannya pun tidak mau pakai Aska ya. Hah? Tadi dia minta diiring loh. Udah ya. Konsentrasi lagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Aska gak wani banter. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 3. Siapa tadi? Parah. Nyanyi apa? Terserah. Ya kamu yang nyanyi kok terserah. Aku piye toh? Kamu yang nyanyi kok terserah mau nyanyi apa monggo. Ya terserah kamu. Bintang kecil. Mau minta lagu apa? Mau minta lagu apa? Terserah kamu mau nyanyi apa. Teman-teman bingung. Dia nggak tahu mau nyanyi apa. Nyanyi apa? Indonesia Raya? Apa? Pelangi. Pelangi biasa apa pelangi pakai request? Biasa. Sayang gak mau temennya susah makanya biasa aja bu. Nah Aska pakai ibu. Tidak ya. Berarti masih ada apa? Rasa sayang. Kalau Kak Aska rasa apa? Rasa benci. Kok jahat sekali kok boleh. Ayo.
Sudah refresh kembali? Sudah. Sudah. Oh, bukan. Sudah belum? Bu Ada mau tanya. Sedikit nih. Tadi sudah kita bahas surah Al-Kafirun beserta isinya. Ya. Terus Bu Ada mau tanya, surah Al-Kafirun itu turunnya di mana? Termasuk surah? Ya. Ayat? Ya. Ya. Ada kesulitan tidak tadi? Ada. Kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Menulis? Menulis Arab. Kenapa sulit? Karena tidak tahu. Ada jawabannya, ada ya? Tidak. Ya, itu apa? Mencoba untuk melihat kamu tuh berkonsentrasi apa tidak mengisinya. Ya, jadi kalau tadi sudah dikatakan, Pak yang ini sudah ada jawabannya, berarti itu bentuk dari kamu sudah berkonsentrasi. Tapi kalau tidak bisa dan tidak bisa sama sekali, mesti tak bingung diisi nih. Jadi wis eneng ngarepe diisi nih. Ada tadi yang diisi lagi ulang? Ada, pasti ada, ya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran hari ini? Tidak. Tidak ada? Nah, Bu Ada mau tanya satu persatu. Silahkan dipilih emotnya. Ada 5 emot. Ini sebenarnya Bu Ada mau kasih stick es krim, tapi waktunya sudah mau. Silahkan dipilih. Apa? Smile. Dipilih, ambil, dipilih smile. Kenapa smile? Menyenangkan. Ya, terima kasih. Anita. Silahkan dipilih. Nah. Hah? Smile. Kenapa smile? Seru. Ya. Nafila. Silakan dipilih. Apa? Ini aja, terus biar enak. Apa? Smile. Kenapa? Senang. Oke. Ainun. Kenapa? Bagus. Siap. Naila. Ditanya pada diri sendiri. Ojo ngatur-ngatur nih. Ya sakarepmu. Apa? Sedih. Kenapa sedih? Enggak apa-apa. Ini pasti ada alasannya tau. Ujung-ujung kok sedih bilang nangis. Oh, dimen aku. Kenapa? Kenapa? Kenapa sedih? Gak bisa ngomong ibu bisa ngomong sakit perut. Dimarahi Bu. Dimarahi siapa? Bu. Masya Allah, kenapa dimarahi? Hah? Kenapa? Tadi pagi mau cerita sama keluarga? Hah? Mau nangis? Apa? Hah? Kenapa? Hah? Naila biasanya nggak gini ya tak? Naila biasanya ceria, iya tak? Naila pinter biasanya, ya tak? Kenapa? Kenapa? Ayo cerita sama keluarga. Nggak apa-apa.
cerita di sini. Nanti cerita di musola. Iya. Enggak apa-apa, kenapa? Itu keluarga. Nah, itu keluarga. Orang tua itu mesti sayang. Mesti sayang. Ibu-ibu itu biasanya ngomel tapi sayang aslinya. Sayang sama kalian, khawatir, apalagi anak perempuan. Ya, pasti itu. Ya. Apa nangis, biar tenang, nangis. Itu minta tolong ambil tisu. Sama air minum ya, Dok. Biasanya kayak aku teriak, guyung-guyung gitu. Bentar. Iya kan? Kali ini. Kalau malu di sini cerita di sana nggak apa-apa. Mau cerita. Maksudnya cerita di sini tuh biar kalian tuh nggak memendam di dalam hati. Jadi jangan malu, ya. Jadi kalau ada masalah di rumah, bingung mau ngomong sama siapa, itu nggak apa-apa. Cari Bu Arda, apa cari Bu Irma. Bu, saya mau cerita, itu nggak apa-apa. Ya. Kami tidak akan menceritakan ulang ke siapapun, enggak. Ya, di sini Bu Arda atau guru yang lain itu seperti ibu bapak kamu. Jadi kalau ada permasalahan di rumah, apa yang kamu rasakan, sumpek, bingung, mau cari teman, cerita sama Bu Guru, Pak Guru, gak apa-apa. Ya, gak usah malu ya. Ya, ya. Baik kan? Ya? Maaf belum? Belum maaf? Mau maaf ngasih pesen? Hah? Baca tadi bawa, mau? Istirahat ketemu pada mau? Mau? Ya? Istirahat ketemu pada ya? Kita berdua ya? Ya? Oke. Udah? Tenang? Ya? Sudah? Bisa diteruskan? Terus ke tempat kamu dulu ya? Terus. Ya. Debi! Terus guyung-guyung ket mau ini. Kenapa bingung? Kamu bingung? Itu tanda bingung nggak, Deb? Kalau kamu belum pegangan? Kenapa? Kenapa bingung? Loh, aneh ini. Milih tapi nggak tahu. Ya itu bingung bener itu. Bingung ada alasannya nggak tahu, Bu. Pokoknya bingung aja deh. Hah? Perlu bantuan nggak, Deb? Perlu dampingan, Deb? Pokoknya bingung aja deh. Sudah sarapan? Sudah. Yakin deh? Ya? Yakin nggak bingung? Ya? Ya? Kenapa pilih senyum? Gembira. Alhamdulillah. Ada yang gembira. Kamu kok nangis ya? Oh, ya aku sedih kayak mulai kon gendong nih awalku orang bingung aku ya senyum kenapa bahagia alhamdulillah ya bingung ini melok bingung padha karo Debbie iki. Jangan dipujukin biar lihat Bu. Ya senyum. Kenapa?
ya, alhamdulillah. Ini Aska ini. Kak, karena lo gambarnya emot butuh pertolongan kan? Pertolongan apa? Adanya cuma pusing, nanti tak ikat pakai asduk loh. Oh tidak bisa. Oh tidak bisa. Apa? Iya, bahagia Aska hari ini disuruh menyanyi? Oh tidak. Oh tidak. Kenapa tidak? Itu senyumnya karena apa? Asik. Asik. Pengalaman baru. Pengalaman baru yang bagaimana? Kamu maksud? Saudara Aska? Hah? Menyenangkan. Hah? Menyenangkan? Alhamdulillah. Ya? Oke. Sudah untuk pelajaran hari ini. Ya, kita tutup dengan apa? Alhamdulillah. Ya. Ditutup dengan doa, silakan berdoa ganti. Siapa ya yang mau berdoa untuk penutup? Siapa ya? Disuruh berdoa untuk penutup? Gak ada yang ngancam? Ya. Yuk. Siapa? Syakra Ahmad. Doa selesai. Selamat siang Bu Ada. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan tahapan supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Hafizah Wardani dan juga terima kasih atas kehadirannya Ibu pengajar praktek saya di kelas 087B, Ibu Ria Endarwati Sunaryo. Dan berikut tahapan observasi yang akan kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ada, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini luar biasa, saya sehat Bu Zulfa. Ya, alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan tahapan pra-observasi, juga tahapan observasi, hari ini kita melaksanakan tahapan pasca observasi yang akan diamati langsung oleh Bu Ria selaku pengajar praktek di kelas 087B. Nah, kalau boleh saya tahu, apa harapan Bu Ada dari diskusi kita hari ini? Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bu Zulfa dan ada juga yang saya ingin sharing kepada Bu Zulfa terkait tahapan observasi yang sudah dilakukan. Pada tahap pra-observasi, Bu Ada menyampaikan ada hal-hal yang ingin diperbaiki. Kira-kira rencana perbaikan itu berjalan atau tidak saat observasi, Bu? Iya Bu Zulfa, pada saat pra-observasi saya khawatir tentang waktu jam istirahat. Alhamdulillah waktu tersebut sesuai dengan rencana dalam pembelajaran. Pada saat mereka berdiskusi, saya membatasi waktu mereka sehingga saat jam istirahat mereka mendapatkan waktu istirahatnya. Jadi rencana itu berjalan dengan baik ya Bu Ada. Nah, bagaimana perasaan Bu Ada setelah melaksanakan observasi itu? Alhamdulillah Bu Zulfa, saya lega sekali. Anak-anak mendapatkan haknya juga. Saya senang Bu Zulfa. Ya, baik. Terkait tujuan pembelajaran dari Bu Ada, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tujuan pembelajaran saya ialah mengimplementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, intinya tujuan pembelajaran itu tercapai ya Bu Arda. Dan benar sekali menurut hasil pengamatan saya melihat proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Anak-anak aktif, rencana-rencana yang ingin Bu Arda perbaiki terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan itu, berkaitan dengan semuanya tadi ya Bu, kira-kira praktek baik apa yang Ibu Arda lakukan saat observasi dan perlu dipertahankan atau yang ingin ditingkatkan begitu Bu? Ya Bu Zulfa, saya melakukan penyiapan RPP yang sudah saya susun secara terstruktur agar saat menjalankan tersusun dengan baik. Lalu menyampaikan media pembelajaran atau alat peraganya dan juga menyusun LKPD sesuai dengan kelompoknya, yaitu visual, auditori, dan kinestik. Saya juga menyusun asesmen penilaiannya. Dan yang ingin saya tingkatkan adalah kompetensi mengajar. Saya perlu mempersiapkan yang lebih matang. Saya perlu mencari referensi dari internet dan kolaborasi dengan rekan sejawat, mengikuti KKG atau komunitas belajar untuk bertukar pendapat, dan juga mengikuti workshop atau webinar untuk menambah pengetahuan juga wawasan saya, Bu Zulfa. Oke, terkait praktek baik itu memang perlu persiapan yang matang dan benar-benar harus kita siapkan ya Bu. Baik RPP, media pembelajaran, LKPD, asesmen penilaiannya agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Terkait keinginan atau harapan Bu Arda untuk meningkatkan kompetensi yaitu dengan mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari internet, juga dari komunitas belajar, atau juga mengikuti workshop, juga webinar. Nah, dari rencana ini, kira-kira kapan Ibu Arda mulai melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu Zulfa, mulai besok saya akan terapkan dalam pembelajaran saya. Berarti besok ya Bu Arda ingin menerapkannya. Nah, setelah rencana-rencana ini, Bu Arda bisa segera menerapkannya. Kemudian apa yang Bu Arda harapkan dari pembelajaran yang akan dilakukan? Yang saya harapkan pembelajaran ini terlaksana dengan baik dan lebih menyenangkan, Bu Zulfa. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Arda untuk berkomitmen atas rencana-rencana Bu Arda tersebut? Tentunya rekan sejawat untuk berkolaborasi dan juga siswa dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Wah, luar biasa sekali. Jadi perlu kolaborasi dengan teman sejawat juga siswa ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Arda setelah diskusi ini? Alhamdulillah, saya lega dan senang sekali Bu Zulfa. Terima kasih Bu Zulfa sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan mendengarkan cerita dari saya. Alhamdulillah lega ya Bu Arda. Diskusi kita pada pagi hari ini sepertinya sudah harus kita akhiri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Arda dan saya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.